Assalamualaikum Putri Agus. Waalaikumsalam Bu Siti. Selamat pagi Putri. Ya, selamat pagi juga Bu Siti. Seperti yang saya bicarakan kemarin Ya. terkait mewawancarai Putri tentang keputusan berdasarkan kebijakan universal. Boleh Putri Agus untuk memperkenalkan diri secara singkat? Baiklah. Nama saya Tri Agustiani. Saya adalah kepala dari TK Dharma Walita Pujangan 2, Desa Pujangan, Kecamatan Ngerambe, Kabupaten Ngawi. Gitu Bu Siti. Ya. Baik Putri, bagaimana cara Putri Agus untuk mengidentifikasi seluruh permasalahan itu, termasuk dalam dilema etika ataupun dalam kategori bujukan moral? Baiklah, kalau dilema etika kasus di mana dihadapkan dua pilihan benar melawan benar, situasi yang terjadi ketika seseorang yang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral benar melawan salah, yaitu situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Itu Bu Siti. Ya. Pertanyaan kedua untuk Putri Agus, bagaimana Putri Agus menyelesaikan masalah jika permasalahan itu sama-sama benar, Putri? Baiklah, langkah pertama yaitu saya mengidentifikasi kasus tersebut. Yang kedua, saya carikan beberapa solusi. Nanti kita akan pilih salah satu solusi yang terbaik dan yang harus kita pilih yang terbaik bagi yang memiliki kasus dan juga yang terbaik bagi lembaga. Itu Bu Siti. Baik, kalau boleh saya rangkum ya Putri. Jadi untuk mengambil keputusan tersebut, Putri melakukan identifikasi kasus. Kedua, mencarikan beberapa solusi. Nanti solusi yang terbaik yang harus kita pilih untuk yang punya kasus atau untuk lembaga. Selama ini langkah-langkah seperti apa, mungkin prosedur apa yang Ibu gunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Baiklah, jika terjadi suatu kasus, kita menggunakan prosedur yang pertama. Kita cari penyebab permasalahan tersebut, apa penyebabnya dari yang punya kasus, atau berhubungan dengan kasus-kasus orang lain. Dan dari beberapa identifikasi itu kita bisa mengajak berdiskusi kepada teman-teman untuk membantu saya selaku kepala sekolah, karena saya sadar sebagai kepala sekolah tidak bisa memutuskan suatu keputusan itu sendiri. Jadi keputusan saya itu belum tentu baik dan untuk lembaga, maka saya akan mengajak teman-teman untuk membantu mencarikan solusi yang terbaik jika kita mengalami suatu kasus. Begitu Bu Siti. Baik Ibu, jadi ketika ada suatu kasus, prosedur yang Ibu lakukan adalah mencari penyebab dari permasalahan tersebut. Apakah itu intrinsik dari diri orang yang punya kasus atau berhubungan dengan orang lain? Kemudian mengajak diskusi dengan guru lain untuk menyelesaikan masalah tersebut. Begitu Ya, Putri? Iya. Nah, dari cara-cara tersebut, adakah cara yang paling efektif yang menurut Ibu bisa digunakan untuk menyelesaikan seluruh kasus? Baik, yang paling efektif itu kita berdiskusi, bermusyawarah dari yang punya kasus. Misalnya siswa dengan siswa atau tenaga kependidikan dengan tenaga kependidikan. Makanya kita cari tahu dulu siapa yang punya kasus tersebut. Setelah yang punya kasus itu kita panggil, kita ajak diskusi untuk mengetahui dari yang punya kasus itu menjadi apa faktor penyebabnya. Maka kita itu tahu apa alasannya. Setelah itu kita akan mencarikan solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Jadi tidak merugikan kepada yang punya kasus dan juga tidak merugikan untuk lembaga. Jadi sama-sama kita mencari solusi yang terbaik. Baik Ibu, jadi dalam menyelesaikan masalah yang Ibu anggap efektif adalah bermusyawarah dengan yang punya kasus tersebut, kemudian diidentifikasi apakah kasus tersebut antara murid dengan murid atau tenaga pendidikan dengan tenaga kependidikan, kemudian mencari alasannya apa masalah itu terjadi dan mencarikan solusi yang paling menguntungkan untuk kedua belah pihak. Terus Putri, hal apa saja yang selama ini Putri mungkin mengalami suatu tantangan tersendiri dalam menyelesaikan kasus tersebut? Mungkin ada kasus yang sulit dipecahkan, seperti apa tantangan Putri Agus? Baiklah, tantangan tersebut bagi saya adalah kasus di sekolahan, di mana itu terjadi antara siswa dengan siswa. Tapi yang namanya lembaga kita adalah lembaga TK,
kasus tersebut biasanya sampai ke orang tua. Jadi orang tua itu turut campur begitu Bu Siti. Iya. Akhirnya kami berdiskusi dengan rekan guru untuk mencarikan solusi yang terbaik dengan cara berdiskusi dengan orang tua, di mana solusinya menguntungkan bagi kedua belah pihak antara orang tua dan juga lembaga Bu Siti. Baik, dalam menyelesaikan kasus itu, apakah Putri mempunyai jadwal khusus untuk menyelesaikan masalah itu atau pada saat kasus itu terjadi langsung diselesaikan? Untuk jadwal secara khusus kami tidak memiliki jadwal tersebut. Nah, saya ini di sekolah itu kan untuk masalah kasus itu bersifat insidental. Iya. Jadi untuk penyelesaiannya nanti insya Allah juga secara insidental. Jadi semakin cepat masalah tersebut diselesaikan maka akan lebih baik juga, semakin baik juga untuk lembaga maupun yang memiliki masalah atau kasus tersebut. Nah, Bu Siti. Iya, jadi langsung diselesaikan ya Iya, Putri ya. iya. Kemudian selama ini adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Ibu dalam menyelesaikan kasus di lembaga itu? Baiklah, yang membantu kami biasanya itu dalam menyelesaikan masalah atau kasus itu kami berkolaborasi dengan semua pihak, rekan guru, anak atau murid, dan juga orang tua. Di mana pada saat kasus itu terjadi. Tapi kita lihat di mana pada saat kasus itu terjadi itu bila cukup diselesaikan sendiri maka akan kami selesaikan sendiri. Apabila tidak cukup juga melibatkan orang tua, dan apabila masih belum cukup akan kami berdiskusi berkolaborasi dengan ketua komite atau yayasan. Tapi alhamdulillah sejauh ini dapat kita selesaikan sendiri Bu Siti. Luar biasa ya. Jadi yang dapat membantu menyelesaikan masalah ini adalah orang tua dan guru yang ada di lembaga Putri gitu ya. Dari semua yang Ibu sampaikan, adakah pembelajaran yang dapat Ibu ambil dari permasalahan ini dan cara-cara dalam menyelesaikan permasalahan ini, Putri? Baiklah, pembelajaran yang dapat saya ambil adalah kita sadar bahwa setiap manusia itu pasti memiliki masalah ya. Karena yang diinginkan manusia itu tidak cocok dengan kenyataan apa yang terjadi, sehingga timbul suatu masalah. Sebaik-baik orang adalah orang yang mampu menyelesaikan masalah secepatnya dan menyadari bahwa semua manusia punya masalah. Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang sadar akan kesalahannya dan sadar untuk memperbaikinya, sehingga manusia akan semakin lama menjadi manusia yang lebih baik. Masya Allah, luar biasa sekali Putri. Terima kasih. Jadi pembelajaran yang bisa kita ambil adalah sebaik-baik orang adalah mampu menyelesaikan masalah secara secepatnya dan menyadari bahwa manusia pasti punya masalah, dan sebaik-baik manusia adalah sadar akan kesalahannya dan sadar untuk memperbaikinya, sehingga manusia semakin lama akan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Terima kasih Putri telah mendukung saya menjadi CGP. Terima kasih atas waktunya di pagi hari ini di sela-sela kesibukan Putri. Sehat selalu Putri. Demikian ya Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Putri atas dukungannya. Terima kasih.